Pak Iwan meng-highlight tentang bottoming ya, Diana terlambat kalau kita mau take profit minggu ini. Sedangkan Pak Fat tadi ngomongin tentang membosankan nih marketnya. Nah ini pasti juga dialami sama my friends nih Pak Fat ya, dan juga mungkin tema kita. Kira-kira dengan kondisi market yang bottoming dan membosankan ini Pak, tapi kita percaya pasti selalu masih ada peluang nih yang kita akan bisa coba gali. Nah kira-kira seperti apa Pak Fat? Iya Diana. Jadi yang pertama buat my friends yang memang suka dengan saham-saham blue chips, saham-saham yang market cap-nya besar dan juga liquid ya. Memang kecenderungannya kalau market seperti ini kita memang perlu yang namanya flow. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin inflow terutama dari foreign inflow itu memang benar-benar berkurang drastis banget. Kenapa pertanyaannya? Ya dasarnya sederhana, efek dari global terutama dari Amerika Serikat, pemilihan presiden di sana itu menyerap likuiditas ke arah sana nih Diana. Dan kalau misalnya lihat juga dari sisi dolar indeksnya kan juga terus menguat ya. Jadi bisa dibayangin mereka sebagai pengelola dana asing itu kalau mereka invest ke emerging market seperti Indonesia, dolarnya terus menguat, ya mereka pasti akan ada loss di sana. Jadi ini yang bisa dikatakan bikin likuiditasnya itu agak kering ya dan membosankan gitu loh, terutama di saham-saham blue chips. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah dia akan seterusnya seperti ini? Enggak, karena market itu kan ada rotasinya. Jadi ketika nanti di US itu secara return mereka sudah cukup, dolar indeksnya sudah mulai nanti melemah, pasti akan ada masuk ke sini. Nah, itu yang akan membuat blue chips-nya akan bergeraknya akan lebih firm lah, akan lebih kencang. Nah, mumpung keadaannya seperti ini, kita kan juga perlu tahu ya, kita pengen cari nih ide-ide apa yang kira-kira menarik kan. Nah, normalnya ketika keadaan seperti ini, kita akan mencari saham-saham yang memang lagi ada momentum yang Diana. Nah, tadi kita bahas di judulnya itu yang berhubungan dengan saham-saham Bakri. Jadi kita akan coba ngulas sedikit aja secara singkat gitu ya, supaya my friends itu punya gambaran. Karena kita yakin my friends pasti ada yang punya posisi ini, mungkin banyak yang punya posisi di saham-saham ini, dan pasti sekarang lagi mungkin butuh clue nih kira-kira akan seperti apa. Jadi saya sempat ngolah data tadi pagi, saya coba cek ya, karena kita melihat bahwa ini kan secara judul atau mungkin secara gambaran saham-saham Bakri ya. Jadi kalau dilihat dari total saham Bakri yang ada di market itu kurang lebih ada sekitar 11-an ya Diana. Tapi memang nggak semuanya itu perform ya. Jadi ini saya coba filter, saya coba kasih lihat dari total sekitar 11 atau 12-an itu yang returnnya positif di tahun ini itu cuma ada 5. Ya, jadi ada Bumi, BRMS, Energi, Dewa sama UNSP. Nah, dari 5 saham tersebut kita coba filter lagi nih Diana, karena kita kan mau cari yang saham-saham memang lagi ada momentumnya, lagi bergerak dan my friends bisa beli dan juga bisa jual ya. Karena kalau UNSP itu secara performa memang dia positif year to date-nya, tapi transaksi itu kecil banget likuiditasnya, jadi nggak bisa buat di trading dengan gampang. Dari saham-saham tadi yang likuiditasnya tergolong besar, apalagi kalau kita kemarin recap berdasarkan perdagangan kemarin ya, yang memang transaksinya besar itu ada di BRMS, Bumi, Energi sama Dewa. Nah, dari saham-saham ini saya coba tarik lagi nih benang merahnya nih Diana. Yang transaksinya gede banget itu ada di BRMS sama Bumi. Itu memang punya benang merah, dia nggak hanya Bakri ini sebagai pemegang sahamnya, tapi juga ada grup Salim. Jadi kalau misalnya my friends perhatikan, ini nggak cuma ngomongin dari sisi grup saham grup Bakrinya aja, tapi memang ada keterlibatan tanda kutip kepemilikan dari grup Salim juga. Ini yang bikin akhirnya ceritanya jadi agak berbeda. Sedangkan kalau untuk Dewa sendiri, memang belum ada kepemilikan dari saham grup Salim, tapi beberapa waktu terakhir ini kita ingat di tahun lalu itu kalau saya tidak salah ada penunjukan komisaris yang memang ada korelasinya juga dengan grup Salim ya. Jadi ini yang dikait-kaitkan sama orang. Dan terakhir ada potensi ya, ini saya baca berdasarkan berita, ini sumber dari IDX ya, dibilang ada potensi dia mau obligasi konversi dan standby bayarnya bisa jadi dari grup Salim. Jadi ketika kita melihat keadaan-keadaan seperti ini, kita tahu bahwa yang menggerakkan saham-saham ini memang momentum, yang karena memang ada cerita corporate action-nya nih, Diana. Gitu. Dan kalau kita kita tarik, ini benang merahnya ini berhubungan dengan grup Salim nih, yang memang saat ini momentumnya lagi ke arah sana. Nah, yang mau saya ceritain lagi dari arah sini adalah dari saham-saham ini, terutama untuk Bumi sama BRMS, dengan jumlah transaksi yang besar, kita lihat bahwa potensi mereka di dalam indeks global ini sebenarnya punya potensi untuk naik kelas nih. Kemarin itu kan kita sempat bahas bahwa BRMS diekspektasikan sama pasar bisa masuk ke MSCI kan. Sebenarnya dia sudah masuk MSCI tapi yang small cap ya. Jadi yang market kapitalisasi kecil gitu. Nah, ini yang lagi diekspektasikan bisa naik kelas. Gimana caranya bisa naik kelas? Likuiditasnya nih. Nah, kalau ngeliat dari likuiditas sebesar ini ya itu tendensinya bisa ke arah sana nih Diana. Jadi
buat my friends yang memang lagi cari atau mungkin punya posisi di saham-saham ini, perhatikan ya memang likuiditas itu sekarang tuh lagi benar-benar penting banget nih. Dan berikutnya lagi kalau misalnya ditanya sebenarnya secara fundamental gimana sih? Saya mau coba garis bawahi terutama 2 saham ini ya. Jadi kalau untuk si Bumi sendiri, kalau dilihat dari fundamentalnya, Bumi itu saya harus ngomong bahwa ini 2 saham ini nggak di-cover ya sama BEMING Sekuritas ya. Jadi saya akan baca berdasarkan berita yang memang terkorelasi dengan mereka ini, di mana memang cadangan batu baranya itu memang besar ya, sekitar 2,4 miliar ton nih, Diana, untuk si Bumi Resources. Ya. Di mana, di sini di KPC atau Kaltim Prima Coal itu sekitar 721 juta, sedangkan Arutmin Indonesia itu sekitar 321 juta nih. Jadi 2 itu yang salah satu yang terbesar lah kalau dari sisi Bumi. Dan kalau misalnya dilihat dari sisi kinerja juga Bumi secara performa bottom line juga masih positif ya, dan diekspektasikan juga di kuartal 3, kuartal 4 ini masih membaik. Dan untuk BRMS sendiri, kalau dilihat dari si produksi emasnya itu di kuartal 3 kemarin itu sudah mencerminkan 90% sepanjang tahun di tahun 2023 ini. Jadi memang dari sisi produksi output-nya itu signifikan, harga emasnya meskipun terjadi koreksi tapi masih tergolong tinggi, jadi bisa diekspektasikan secara kinerja keuangan juga masih bagus nih Diana. Jadi buat my friends yang memang punya posisi di saham-saham ini atau mungkin lagi trading di saham-saham ini, perhatikan baik-baik ya. Memang secara fundamentalnya masih intact ya, masih bagus gitu. Secara berita yang rilis saat ini, momentumnya masih ada, tinggal nanti dipastikan nih saham-saham ini kalau lagi koreksi seperti ini, mulai ada perlawanan, mulai ada ibaratnya terbentuklah support kuat lah kalau misalnya nanti katanya Pak Iwan ya. Nah itu yang mungkin bisa diperhatikan nih Diana. Karena kalau dilihat momentum-momentum di saham-saham seperti ini, apalagi marketnya seperti ini, itu harusnya masih cenderung cukup kuat nih. Nah tapi mesti diingat nih Diana, kalau kita ngomongnya grup Bakri, nggak semuanya ya ternyata ya. Jadi Ya. harus diingat ya, ada korelasinya ya, ada korelasi dengan grup Salimnya, likuiditasnya juga besar dan fundamentalnya memang jadi cukup kuat ya kalau saya lihat. Itu mungkin salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam beberapa waktu ke depan nih, karena cerita masih cukup panjang. Terus juga saya tadi sempat baca Diana sempat menyebutkan berita mengenai merger BUMN konstruksi ya Yes. dia BUMN karya Iya. ya. Iya. Jadi Betul. buat my friends yang memang melihat apakah ini cerita sebenarnya positif atau enggak, sebenarnya positif, tapi yang mesti kita perhatikan berikutnya itu adalah implementasinya akan seperti apa ya Diana. Ya. Karena untuk menggabungkan itu kan pasti satu dan dengan 2 perusahaan ada masalah yang perlu diperbaiki terlebih dahulu ya. Ini kan sebenarnya wacananya jadi cukup lama ya. Jadi tolong diperhatikan dengan seksama kira-kira implementasinya seperti apa, terus kira-kira nanti kalau seandainya perlu capital injection gitu ya, itu nanti di harga berapa? Karena biasanya kalau misalnya nanti digabungkan atau perlu nanti penambahan dana, biasanya harganya itu di bawah harga pasar gitu. Itu yang mesti diperhatikan tuh kalau misalnya BUMN tuh mau capital injection tuh harganya bisa di harga bawah. Itu sih mungkin dari saya, dengan keadaan pasar yang lagi seperti ini, ya itu mungkin beberapa ide yang bisa diperhatikan.